Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Malam hari telah kita lalui dengan baik, bisa kita beristirahat. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh Tuhan baik. Tuhan mengasihi kita apapun situasi kondisi yang kita alami. Memang situasi tertentu ya, ketika kita dalam kesesakan, dalam pergumulan, acap kali terpikirkan bahwa di mana kebaikan Tuhan, atau Tuhan tidak mengasihi aku. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Ya, Mazmur 145, ya, sang pemazmur memuji Tuhan atas kemurahan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidupnya, sehingga dia naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Mazmur 145, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sekalian bisa membuka Alkitab kita dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mazmur 145, firman Tuhan berbunyi demikian. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan mengatakan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang yang penuh hikmat, yang penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus.
untuk seterusnya dan selamanya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, biarlah semua yang bernapas ini memuji Tuhan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya, untuk seterusnya dan selamanya, untuk seterusnya dan selamanya. Makhluk hidup memuji Tuhan, manusia ciptaan Allah memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, memuji Tuhan. Dalam situasi apa kita memuji Tuhan? Nah, ini yang menarik. Ada kalanya orang ketika semua baik, beres, aman, baru dengan sukacita memuji Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan, berkatnya melimpah. Terima kasih Tuhan, aku sehat, kuat. Terima kasih Tuhan, ya pekerjaanku semua baik, lancar. Terima kasih Tuhan, aku memuji Engkau karena bisnisku semuanya baik, perusahaanku baik, rumah tanggaku baik, anak-anakku baik, semuanya baik. Aku bersyukur kepada Tuhan dan aku mau berkata, sungguh Tuhan baik, Tuhan mengasihi aku. Itu seringkali kita lakukan. Itu yang dilakukan oleh umat manusia. Tetapi bagaimana jika kita dalam situasi sulit? Tuhan, aku susah bernapas ini karena ada virus COVID-19. Tuhan, penyakitku kambuh Tuhan, penyakit yang lama yang menahun selama ini, kok Tuhan belum sembuhkan juga. Tuhan, pekerjaanku sudah tidak ada, keuanganku sangat-sangat sulit. Bisnis tidak jalan, perusahaan bangkrut. Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Nah, kira-kira dalam situasi sulit, Bapak Ibu masih bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik? Masih kita bisa berkata, oh Tuhanku baik, aku tetap memuji Tuhan. Apakah saudara bisa memuji Tuhan dalam situasi sulit? Mungkin bernapas saja susah ya, mulai sesak ya. Oh, apakah kita berkata, puji Tuhan, haleluya, ini ya, susah bernapas, puji Tuhan. Apakah kita bisa lakukan? Atau ketika susah, aduh Tuhan, kenapa ini? Aduh, di mana ini tadi penyakit ini? Aduh, susah. Kok begini keadaannya? Ketika apa yang kita rindukan, yang kita ingin capai, tiba-tiba Tuhan izinkan kita gagal. Masih kita bisa berkata, oh haleluya, puji Tuhan, hari ini aku mengalami kesulitan. Hari ini aku mengalami kegagalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sang pemazmur memuji Tuhan. Apakah dia tidak punya masalah? Apakah dia tidak punya problem atau pergumulan, beban dalam hidupnya? Oh ada, sangat banyak. Dan dia berkata, aku mau mengucap syukur. Mengapa dia mengucap syukur kepada Allah? Karena dia tahu siapa Allah. Dikatakan puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dia tahu Allah itu Tuhan, Raja, layak disembah, layak diagungkan. Saudara, kalau menghadap raja itu bagaimana? Kalau kita tahu ada raja, kita nggak boleh sembrono ya. Kita mau menyenangkan hati raja. Ya, kita tahu dia raja dan layak mendapatkan pujian, hormat, kemuliaan. Dan Allah kita adalah raja. Inilah pemahaman Daud kepada Allahnya. Raja berbicara tentang pemerintahan, memerintah atas hidupnya, berkuasa atas hidupnya. Jadi Daud menyerahkan dirinya kepada Allah dan Allah yang memerintah, ya, berkuasa atas hidupnya Daud ini. Dan itu harus terjadi juga dalam hidup kita. Jadi Allah berdaulat atas segalanya. Ya, dia adalah sang pencipta itu. Ya, dan Daud memuji dia, memuji Allah. Di ayat 2 berkata, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari. Bapak Ibu, hari ini pagi-pagi kita bangun, adakah kita sudah memuji Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Coba kita melihat di sebelah kita ya, ada
orang-orang yang kita kasihi. Wah, puji Tuhan, saya masih bisa melihat istri hari ini. Puji Tuhan, saya masih bisa melihat suami hari ini. Puji Tuhan, saya masih bisa melihat anak-anak hari ini. Puji Tuhan, saya masih bisa melihat udara segar pagi hari ini. Puji Tuhan, saya susah bernapas hari ini tapi masih bernapas. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, di depan kita banyak obat yang harus kita makan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada minuman yang sangat pahit, tapi itu menyembuhkan. Terima kasih buat hambanya Bapak Peter dan Ibu Yuliana kemarin mengantarkan obat daun ya. Daun untuk diminum. Ibu pendeta bilang manis. Terus Amel sama Ina minum. Wow, pahit sekali. Melebihi daripada daun kates. Lebih dari daun kates pahit. Jadi saya coba juga. 1 gelas tapi nggak sampai 1 gelas. 3 kali minum. Sudah selesai. Udah kuat rasanya ya. Tapi bersyukur kalau bisa merasakan pahit. Coba saudara, kita sudah rasakan pahit, kemudian nggak ada rasa apa ya? Wah, ini bahaya ini. Jadi kalau ada pahit-pahit dalam hidup ini, bersyukurlah. Saudara masih merasakan pahitnya hidup ini, bersyukurlah. Amin. Terima kasih, pahit sekali hidup hari ini. Tapi tidak selalu pahit, Bapak Ibu. Tidak selalu pahit. Ya, saya mau berkata tidak selalu pahit. Di tengah-tengah kepahitan itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Baru kita mengerti betapa baiknya hal yang manis. Tapi di tengah-tengah kemanisan pun, manis melulu berbahaya. Orang yang selalu baik, aman, tiba-tiba terjadi gejolak dalam hidupnya, ini bahaya sekali. Jadi kalau kita ada pahit manis silih berganti, nggak apa-apa, kita kuat. Jadi yang merasa pahit, tapi bukan kepahitan ya, bukan kepahitan. Artinya pahit, perasa apa ini hidup sekarang ini ya, susah maksudnya. Ada sakit penyakit, ada ekonomi yang sulit. Oh haleluya, masih bisa merasakan pahitnya hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah saya minum air itu ya dari daun-daun yang untuk obat, wah saya segera cari penetralnya, netralisir air putih ya, saya minum, wah langsung. Jadi perlu ada yang menetralkan ya. Loh, apa yang menetralkan kita? Ya ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu membuat kita akhirnya, wah haleluya. Jadi sekalipun ada rasa pahit dalam hidup ini sedang kita alami, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita memuji Tuhan? Dia kan raja, dia berkuasa atas hidup kita, dia punya wewenang atas hidup kita. Dan ayat 3 berkata, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mampukah saudara melihat kebesaran Tuhan ketika saudara mengalami pahit hidup ini? Mengalami kesesakan, mengalami beban, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Mampukah kita melihat, oh Allahku besar? Mampukah kita bernyanyi, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Masih bisa bernyanyi seperti itu? Atau nyanyiannya diganti, mengapa ku begini? Wah, ini nggak ada pengharapan ini. Tidak. Tuhan kita besar. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang luar biasa. Bukankah Dia Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada? Jadi persoalan pergumulan hidup jangan membuat kita tidak memuji Dia, tidak menyembah Dia, tidak mengagungkan namanya. Ya memang kalau kita fokus kepada persoalan yang kita alami, fokus kepada penyakit kita, fokus kepada penderitaan kita, yang terjadi apa? Mengeluh. Aduh Tuhan, aduh kenapa begini? Aduh dan aduh. Aduh dan aduh. Tapi kalau kita lihat perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib. Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang besar dan ajaib perbuatanmu. Engkau mampu membuat mujizat dalam hidupku. Ada mujizat. Tuhan sanggup memberikan mujizat dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat
akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Jadi selalu kita, bahkan bukan hanya kita, angkatan kita berikutnya nanti akan bercerita tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Wah, Allah kita hebat ya, kira-kira. Oh, Allah kita luar biasa ya. Allah kita ini dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin. Bapak Ibu, Allah kita dahsyat. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal itu. Ya, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan dahsyat. Ada banyak kesaksian ya yang menunjukkan kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan ya. Orang yang begitu lama mengalami penderitaan, sakit, penyakit, Tuhan kasih sembuh, mujizat terjadi. Orang yang mengalami keterpurukan dalam usaha, dalam bisnis, ya seakan-akan tidak mampu lagi melihat jalan keluar, tetapi akhirnya Tuhan buka jalan. Saudara, Dia buka jalan saat tiada jalan. Itulah kedahsyatan Allah. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Pujilah Dia karena Dia Raja, Dia berkuasa, Dia punya kehendak untuk kita, Dia punya program yang indah untuk kita, Dia punya rancangan yang indah untuk kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita, Dia peduli kepada kita. Ketika semuanya baik, semua mengalir berkat-berkat itu, kita sehat, kuat, oh haleluya, puji Tuhan, amin. Tetapi sekalipun ketika diizinkannya kita mengalami pahit tadi, ya mengalami pahit, kita berkata, puji Tuhan, masih kurasakan hal yang pahit ini. Ya, masih kurasakan hal yang pahit ini. Ya, 2 hari yang lalu Ibu Pendeta, istri saya, ke kandang ayam. Dia bilang, kok nggak bau ya, nggak bau tai ayam, padahal ada tai ayam di depannya. Ngiri kali ya kalau nggak bisa rasa bau. Ya, dan saya kata, saya merasa bau kok. Puji Tuhan. Tidak selalu bau yang kita cium, dan tidak selalu juga wangi yang kita cium. Coba di tengah-tengah kita ada hal yang bau, tapi kok kita cium kok wangi ya? Wah, nggak beres. Jadi gini maksudnya Bapak Ibu, ketika kita dalam masa sukar, betul kita akui ini sukar, ini sulit, ini berat ya. Ketika ini kami mengalami isolasi mandiri ini, ya bukannya pikiran tidak tergoda untuk khawatir, ada tergoda, merasa wah was-was juga, jangan-jangan nanti saya kena juga gitu ya, anak saya yang lain kena juga, jangan-jangan kan begitu ya. Tapi kita memproteksi diri kita, namun ya, usaha kita untuk memproteksi diri kita itu sangat terbatas. Kurang apa kita di rumah untuk selalu menjaga, tapi nggak tahu kena di mana tuh. Tetapi sekalipun Tuhan izinkan hal itu, kita mau bersyukur. Nah, Ibu Pendeta bercerita biar kita tahu memang kalau udah rasanya begini kita bisa bercerita, tidak hanya mendengar saja, tidak hanya ya mereka-reka saja, tetapi memang faktanya ini yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia Raja, Dia yang berkuasa atas kita, Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita, Dia hebat. Dan yang kedua yang menarik adalah dikatakan ayat 8. Ini dia, ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Lah, kita dijadikan oleh Dia. Dia memberi rahmatnya kepada kita, memberi berkatnya kepada kita, mengasihi kita. Ya, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Jadi kita bercerita, Tuhan baik, hebat, luar biasa, dan Tuhan itu
mengasihi kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang. Dikasihi kita, disayang kita, diperdulikan kita, dijaga kita, dilindunginya kita. Namanya dikasihi bagaimana dia berikan yang terbaik kepada kita. Disayang itu bagaimana diberikan yang terbaik bagi kita. Ya kira-kira begini, ketika kita mengalami beban pergumulan yang luar biasa, dia tidak hanya menonton. Misalnya kita sudah menangis dan Tuhan tidak akan berkata, "Oh, nangis nih." Tidak, karena kita disayang, dia akan datang, dia akan membelai kita. Seberapa banyak air mata kita yang tertumpah oleh karena beban penderitaan kita, itu semua Tuhan mengerti. Kalau kita menangis, kita butuh sapu tangan. Kalau hanya air mata kita sedikit, sapu tangan cukup satu. Tapi kalau air mata kita udah banyak, ya sapu tangan itu pasti akan lebih banyak mengalir. Artinya begini, penderitaan kita hebat, pergumulan kita luar biasa, pahitnya luar biasa, ya, maka pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, ya akan mengalir lebih banyak lagi untuk menghapus air mata kita tadi. Jadi kalau air-air ini umat manusia banyak yang menangis karena persoalan pergumulan hidup, percayalah kita akan melihat perkara yang ajaib daripada Tuhan. Amin. Perkara yang ajaib dari Tuhan. Akhirnya kita berkata, oh ini maksud Tuhan ya. Supaya apa? Supaya orang-orang datang kepadanya. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh membuktikan diri kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Bukankah dikatakan tadi bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita, ya Tuhan mengasihi kita, ya berarti kita akan mengalami kebahagiaan itu, mengalami sukacita itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya mendapatkan kasih dari seseorang, saya pun berterima kasih. Terima kasih engkau sudah mengasihi aku. Terlebih Tuhan yang mengasihi kita, bukankah kita memuji dia? Bersyukur, haleluya, puji Tuhan, engkau Allah yang mengasihi aku. Aku bersyukur kepadamu. Dan kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Sekarang sampai selama-lamanya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita. Amin Bapak Ibu. Jangan ada yang merasa kehilangan kasih sayang daripada Tuhan ketika kita secara khusus dalam situasi sukar. Kita mau berkata haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kita berkata, Tuhan, engkau mengasihi aku. Engkau mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita berhenti untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan selagi kita bernapas. Pujilah Tuhan selagi kita hidup. Pujilah Tuhan sekarang. Pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Mengapa? Karena dia Raja. Raja atas hidup kita. Dan layaklah dia dipuji, disembah, diagungkan. Mengapa kita memuji dia? Karena memang dia mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur kepada orang-orang yang bermurah hati, berbaik kepada kita. Dan Allah sangat baik. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Pagi hari ini. Saat pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, percayalah, kita mengalami kasih Tuhan. Kita akan kuat, bersemangat dalam hidup ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita untuk menjalani segala kegiatan kita hari ini. Ada beban, ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada kesusahan, tetap kita berkata, puji Tuhan. Ada rasa pahit, ya sekali lagi saya katakan, minuman yang pahit tadi malam itu ternyata obat. Saudara, bisakah memahami minuman yang sangat pahit itu ternyata obat? Tuhan memberkati kita, dan kita akan menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Setiap saudara-saudara yang merasakan pahit saat ini, artinya ada beban pergumulan, ada kesukaran dalam hidup, jangan buru-buru mengeluh, jangan buru-buru putus asa, jangan sampai kehilangan pengharapan. Rasa pahit itu
bisa menguatkan kita. Dan semakin kita mengerti arti kehidupan ini, dan kita mau berkata, puji Tuhan, hari ini ada rasa pahit. Haleluya. Tetapi besok-besok juga ada rasa manis. Puji Tuhan, hari ini ada rasa bau. Tetapi besok-besok juga kita bisa rasakan ada wangi. Itulah kehidupan. Saudara, naikkan doa permohonan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita akan berdoa untuk sahabat, saudara, keluarga yang sedang menderita, yang sakit. Percayalah, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita yang sedang mengalami penderitaan, sakit penyakit, apapun jenis penyakit itu. Dan yang mengalami pergumulan, masalah ekonomi, masalah usaha, pekerjaan saat ini, tetap berharap kepada Tuhan. Dia akan buka jalan tepat pada waktunya. Mungkin hari ini kita tidak bisa melihat jalan itu, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia buka jalan. Ya, saat kita merasa tidak ada lagi jalan, datang kepada Tuhan, tetap memuji Dia. Dia adil, Dia Allah yang berkuasa. Dan kita juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan. Ya, kita terus topang dalam doa. Bapak Ibu yang di rumah, tim doa Sinam, terus dukung dalam doa pergumulan-pergumulan kita bersama. Ya, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi jangan ragu-ragu kita untuk berdoa.